Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, nomor BP 2010-252-036 dari Prodi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pokok pembahasan yang pertama adalah dinamika dan tantangan Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui, Soekarno ialah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan pemberi nama Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11/1978 tentang permasyarakatan. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik, orpol, dan organisasi masyarakat atau ormas. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal memiliki contoh-contoh yang berikut. Yang pertama adalah menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. Yang kedua, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet. Yang ketiga yaitu meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Adapun faktor internal yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila pada era revolusi saat ini, peserta didik sudah susah terlepas dari ponsel pintar atau smartphone. Saat ini mereka dengan mudah mendapatkan informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan atau iptek menjadi media dalam pengembangan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran seperti membuat game serta animasi contohnya. Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai etika, filsafat maupun ideologi bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan, membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia dan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting tanpa membedakan pilihan profesi di masa yang akan datang, baik yang berprofesi sebagai pengusaha atau entrepreneur, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Dinamika dan tantangan Pancasila sangat berkaitan dengan kehidupan perjalanan masyarakat. Bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari dinamika kehidupan yang bersifat internal maupun eksternal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat negara dan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai filsafat negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai negara.
Pancasila merupakan produk otentik dari negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila, pandangan hidup bangsa, dan dasar filsafat kenegaraan. Esensi sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hal-hal yang penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memiliki harga diri bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Submateri yang ketiga yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut Rusyan Abdul Ghani, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dari isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father yang dituangkan dalam suatu sistem. Sedangkan menurut Noto Nagaro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Membahas Pancasila sebagai sistem filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Yang pertama yaitu landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan dasar ontologis. Yang kedua yaitu landasan epistemologis. Epistemologi adalah cabang filsafat yang memiliki asas syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila menjadi suatu belief system atau sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Yang ketiga yaitu adalah landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori.